Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah serta taufiknya, sehingga kita dapat bertemu kembali di konten, di channel yang kita cintai ini. Sahabat sekalian, mari juga kita mengirimkan salawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita jalan keselamatan, sehingga dalam kehidupan ini kita tidak terombang-ambing oleh kebingungan di dalam beragama. Sahabatku yang saya cintai, yang saya sayangi, hari ini saya berdiskusi dengan salah satu pendeta bernama Yohanes Yusuf, membahas tentang kasih dan juga inti daripada ajaran Islam atau ajaran Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita membuktikan bahwa ajaran kasih yang digaung-gaungkan oleh sahabat Kristen itu ternyata tidak mampu dipertanggungjawabkan, oleh karena ajaran kasih yang endingnya penyembahan terhadap Yesus itu tidak berdasar kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Ya, supaya Anda bisa menyaksikan dan menyimak sendiri, silakan Anda, sahabat-sahabatku, simak ya. Pada intinya, panjang lebar sahabat kita Kristen menyampaikan tentang konsep ajarannya. Tapi ketika hanya ada satu pertanyaan inti dari semuanya, ternyata jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan harapan. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Anda semua tetap sehat ya, tetap bahagia bersama keluarga, dan doa-doa yang baik diijabah oleh Allah. Saya Zulkifli M. Abbas pamit undur diri. Silakan Anda simak, di share, like, dan subscribe supaya semua sahabat-sahabat di luar itu bisa mendengarkan kebenaran itu seperti apa. Sekian dari saya. Salam satu Tuhan, Allahu Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sul ya. Ya, bisa. Apa yang bisa Anda paparkan di sini? Kebetulan saya ada waktu ini. Ya, coba apa yang bisa kita dialogkan atau kita debatkan. Oke. Baik, Saudara Yohanes Yusuf, saya hanya ingin kejelasan dari teman-teman Kristen. Agama Kristen itu memiliki konsep, rumusan-rumusan, pengajaran-pengajaran yang merupakan sebuah pondasi kekristenan. Coba dong jabarkan di grup ini apa yang menjadi pondasi kekristenan yang murni berasal dari pelajaran guru Yesus. Silakan. Ya, secara singkat saya jelaskan ya, untuk mewakili Kristen ini, fondasi yang diajarkan Yesus secara langsung yaitu bahwa Yesus mau menghadirkan kepada umat manusia atau mau memperkenalkan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah penuh kasih, Allah penuh pengampunan. Itu satu. Inti pengajaran Yesus adalah cinta kasih. Oke, dasar itulah yang dipakai seluruh umat Kristen sebagai dasar dari Yesus. Oke. Jadi guru Yesus mengajarkan bahwa kedatangannya mengajarkan cinta kasih. Coba Saudara Yohanes tunjukkan cinta kasih yang dimaksud Yesus ini seperti apa, dan apa yang telah Kristen aplikasikan dalam kehidupan keberagamaan. Silakan. Ya, itu cinta kasih, cinta kepada Allah yang benar, dan cinta kepada manusia. Artinya, jika kita mampu mengasihi seperti mana yang telah diajarkan Yesus, maka damailah di dunia ini, maka surga itu sudah nyata di dunia ini.
Jika manusia hidup berdasarkan cinta, maka surga itu sudah nyata. Tetapi karena kita manusia sering jatuh dan terlepas daripada cinta itu, maka kita harus berusaha menggunakan cinta sebagai patokan agar kita mencapai kedamaian. Cinta tidak bisa diuraikan sebagai cinta kasih muda-mudi, tapi cinta itu adalah tentang kemurahan hati, tentang buah-buah kasih, tentang kedamaian, tentang semua yang berhubungan dengan hal-hal kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, keadilan. Semua yang berhubungan dengan kebenaran adalah cinta yang sesungguhnya. Oke? Bang, saya tanya tentang cinta atau kasih yang diajarkan Yesus itu seperti apa? Dan apa yang telah diaplikasikan oleh orang Kristen? Itu loh. Pertama, Anda harus menjelaskan dulu kasih menurut Yesus itu kayak apa gitu. Lalu kemudian yang kedua, kasih yang Yesus ajarkan itu telah direalisasikan oleh Kristen dengan pembuktiannya seperti apa. Kalau yang abang terangkan ini, semua agama juga mengajarkan itu ya. Kristen itu kan selalu dengan slogan kasih, ajaran kasih. Nah tentu ada nilai tambah yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh umat lain. Ajaran kasih, ya udah tunjukkan yang mana itu ajaran kasih yang dimiliki oleh orang Kristen dan tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, tunjuk dalilnya. Kasih kepada Yesus itu seperti apa? Silakan. Kasih yang diajarkan Yesus pada puncaknya yaitu bahwa kasih yang mampu menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya atau untuk manusia. Itu kasih yang pada puncaknya. Dalam ajaran kekristenan, bagaimana gereja mengaplikasikan itu? Ya, dalam kehidupan gereja sebagai umat beriman, gereja akan berusaha mengikuti ajaran itu. Ya sudah tentu, dalam kumpulan sebagai orang-orang yang tidak terlepas dari hal-hal duniawi dengan kelemahannya, ya manusia, gereja terutama berusaha untuk mengikuti teladan itu. Oke, itu satu. Sepertinya saya juga harus mempertanyakan sesuatu kepada Anda untuk Anda bisa paparkan di sini. Apa inti pengajaran Quran yang bisa Anda paparkan untuk kami di sini? Tolong dipaparkan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi, ajaran kasih yang Anda maksud itu adalah ajaran ketika Yesus itu memberikan nyawanya untuk sahabat atau untuk pengikutnya. Tapi itu tidak kena terhadap dalil. Yang dimaksud oleh Yesus justru di dalam Yohanes 14 ayat 15 itu jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu coba poinnya ditangkap dulu. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Makanya muncul pertanyaan, apa yang Kristen lakukan di dalam prosesi agamanya yang berasal dari perintah Yesus? Jikalau ada yang dilakukan oleh Kristen berdasar terhadap perintah-perintah Yesus, berarti Kristen telah membuktikan kalau Kristen itu kasih terhadap Yesus. Tapi kalau justru sebaliknya, berarti itu membuktikan Kristen ingkar terhadap perintah-perintah Yesus. Dan itu berarti bahwa Kristen tidak mengasihi Yesus. Nah, pertanyaan saya tadi, apa yang bisa dibuktikan di dalam kehidupan keberagamaan Kristen, wujud daripada kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain? Karena yang kita lihat
keseharian kita dalam berhubungan dengan orang-orang Kristen, itu tidak ada yang menonjol ajaran kasih itu. Bahkan kalau kita melihat secara global, penjajahan demi penjajahan di atas bumi ini itu dipelopori oleh Kristen dengan panji-panji politik, kenegaraan, dan seterusnya. Jadi ajaran kasih yang dimaksud itu apa? Sudah menyeleweng jauh dari konsep yang Yesus ajarkan. Kasih itu adalah ketika kau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintahku. Demikian juga ketika engkau mengasihi Allah, maka engkau akan mengikuti perintah-perintah Allah. Kan sudah jelas dalam Matius 7. Ya. Tidak ada orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali mereka yang mengikuti, mentaati, melakukan perintah Allah. Bukan setiap orang yang menyeruku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti kehendak Allah yang harus dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan kasih. Bukan kasih seperti yang Anda asumsikan tadi, yang mana asumsi itu justru tidak mengena terhadap perilaku kekristenan. Lalu kemudian saudara bertanya, apa bukti ajaran Islam itu, apa yang bisa dijadikan sebagai pembuktian bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang kasih dan bisa dijadikan sebagai asas dalam kehidupan? Sangat jelas, Islam adalah agama rahmat, dan rahmatnya bukan hanya kepada orang Arab, bukan hanya kepada Mekah, layaknya Bani Israel. Nabi-nabinya hanya berseru untuk Israel saja. Yesus aja mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia tidak pernah mengaku untuk seluruh alam. Kalau Islam, nyata Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, maka Allah kemudian mengeruniakan ajarannya yang berupa Islam, di mana ajaran Islam ini kemudian hadir di tengah-tengah umat manusia untuk mewujudkan rasa kedamaian dan rasa ketentraman sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta. Dengan berislam, maka orang akan merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena tuntunan dan syariat yang ada dalam Islam menjadikan manusia itu bisa menjadi makhluk sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya, seperti apa dan apa tujuannya dia kemudian diutus ke muka bumi. Nah, jadi ketika ajaran Islam yang adalah rahmat lil alamin ini mampu diaplikasikan oleh penganut ajaran Islam itu sendiri, maka tentu ajarannya atau umat Islamnya akan membawa alam semesta ini menjadi rahmat, menjadi semesta yang sejahtera bagi seluruh alam semesta, termasuk dalamnya hewan, tumbuhan, dan apalagi sesama manusia. Itu jelas terkandung di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam itu sebagai rahmat lil alamin, sebagaimana tertera di dalam Al-Anbiya yang saya sebutkan tadi, bahwa alam semesta mendapat manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Bagi orang yang beriman, datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa kepada cahaya keimanan dan mendapatkan syafaat dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu diutus dengan membawa ajaran Islam. Maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat ini artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Itu yang perlu dipahami supaya Anda mengenal Islam lebih jauh. Karena itulah kemudian Islam itu syarat dengan aturan. Islam itu syarat dengan disiplin ilmu yang harus dikuasai, sehingga ketika sosok itu bisa mengamalkan dan mengaplikasikan keislamannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menjadi sumber rahmat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, apa nggak ada lagi Bang Suma Kristen yang intelektual Bang Suma di grup debat ini Bang Suma? Coba Bang Suma dibilangin sama, coba dimasukin dulu lah penyembah makhluk yang intelektual. Kalau ini aja Bang Suma,
nggak ada kemajuan Bang Zuma, malah mundur kita Bang Zuma. Coba siapa penyembah-penyembah makhluk yang hebat di Indonesia ini? Coba dimasukin dulu lah di sini. Penyembah-penyembah makhluk itu. Kalau begini, apa itu? Paling KC, Lamsen, ada yang lain nggak Bang Zuma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak, tapi cuma janji-janji doang. Pendeta-pendeta kalau di add di sini ya larinya cuma jadi penyimak kan. Kan sudah banyak tuh, ada puluhan pendeta yang kita undang datang sini, tapi begitu diundang cuma diam, ngintip aja, nggak ada yang bisa membantu teman-teman Kristen untuk mencabarkan imannya. Tapi coba nanti saya undang lagi ya, mudah-mudahan mereka bisa memberikan sumbangsi ilmu kepada kita. Iya Bang, seharusnya mereka ini malu lah. Kenapa mereka tidak bisa mewakili Kristen? Itu loh, buktikan dong, panggil semua pendeta-pendeta yang ada seluruh Indonesia ini. Tunjukkan ajaran dia itu kalau memang benar. Jangan cuma nyumput, cuma mendengarkan, dia harus ngoceh dong. Namanya ini grup debat. Tapi karena mereka yang mau diocehkan itu tidak mampu ngelawan kita, konteks ketuhanan, makanya mereka itu malu. Kalau mereka itu ajaran mereka benar, ngapain harus kita takut? Betul nggak Bang? Ya harusnya benar. Karena di dalam Matius 28 itu ya kan, Yesus berbisik kepada murid-muridnya, konon segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Lalu kemudian di ayat 19-nya diperintahkan beritakan Injil kepada seluruh makhluk kan gitu. Nah, ini adalah kesempatan, ada wadah untuk menginjili seluruh makhluk. Harusnya orang-orang ini tampil. Jangan malah cuman ya koar-koarnya di gereja, kan gitu ya. Lalu kemudian membiarkan jemaat-jemaatnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, menghujat Islam, membacakan Al-Quran di perayaan Natal dan seterusnya. Harusnya tampil membela keyakinan dan meluruskan akidah ketika merasa bahwa Kristen itu harus disebarkan. Nah, sebarkanlah kepada orang-orang ini, kepada apologet, kepada kristologi Muslim. Kalau kristologi Muslim itu sudah ditundukkan, misalnya Zulkifli Emabas murtad, terus kemudian Sugi Kristologi murtad, Prof Mansum Ali murtad, Edi Prayetno murtad, Nonditan murtad. Nah, terus orang-orang yang selama ini menyuarakan tentang kebenaran Yesus sebagai utusan Allah murtad. Itu akan sekonyong-konyong umat Muslim yang seluruhnya itu akan murtad. Iya kan? Tapi kan tidak. Mereka tidak lakukan itu, berarti mereka ingkar terhadap amanat agung yang memang merupakan ayat sisipan gitu ya. Makanya mereka tidak bisa realisasikan pembuktian bahwa Matius 28 ayat 18, ayat 16 sampai ayat 20 itu ayat sisipan. Karena mereka tidak mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mereka bisa hanya bikin tabloid-tabloid, bikin selebaran-selebaran, kemudian jalan di lorong-lorong, mengajak orang-orang yang sudah beragama untuk masuk ke agamanya. Ya, anak-anak SD, orang-orang gila mereka kumpul, pengemis-pengemis mereka baptis. Nah, hanya mereka lakukan hal seperti itu. Mereka ketika ada bencana, itu adalah merupakan karunia buat mereka, karena di situ mereka bisa menuai orang-orang yang dalam kesusahan untuk menjadi murtad. Harusnya dia tampil gitu loh, hadapi kita. Ya, kita bertarung meluruskan Islam atau Kristen, agama yang benar. Yesus mengajarkan Islam atau Yesus mengajarkan Kristen, kan gitu. Kalau Yesus mengajarkan Kristen, ayo rame-rame kita berpindah. Tapi ternyata kan faktanya Yesus justru mengajarkan Islam. Jadi agak susah memang kalau misalnya kita mau minta mereka untuk masuk ke sini untuk berdebat, susah. Susah itu, Bang.
Oke, saya jawab ya. Tadi sorry kebetulan sudah rekam VN-nya tapi ada kawan menelpon. Saya ulangi VN saya. Bahwa untuk menanggapi Anda, pertama, pertanyaan saya sangat sederhana dan simpel. Apa inti pengajaran yang mau disampaikan Quran? Jika itu adalah kasih, maka pertanyaan akan bergulir selanjutnya. Tetapi saya tidak ingin Anda memaparkan ada hubungan dengan kasih. Tetapi jika inti pengajaran Quran adalah kasih, maka akan timbul pertanyaan selanjutnya. Saya bukan mempertanyakan itu. Saya mempertanyakan inti pengajaran yang mau disampaikan Quran. Oke? Itu sesederhana itu pertanyaannya. Kedua, tentang tanggapan Anda bahwa saya memaparkan jauh dari ini. Saya sudah mengetahui itu, makanya saya mengatakan klimaks dari ajaran Yesus tentang kasih adalah kasih yang menyerahkan nyawanya. Kasih yang berbeda daripada pengajaran kasih untuk yang dengan pengajaran agama lain, yaitu bahwa mendoakan bagi mereka yang membenci, mencintai musuh-musuhmu. Itu kasih yang melebihi, yang tidak ada di agama lain. Tetapi klimaks semua kasih yang diajarkan Yesus yaitu kasih yang menyerahkan nyawanya. Itu klimaksnya. Pembuktian gereja mengikuti ajaran Yesus. Para rasul, bukti otentik. Karena mewartakan Yesus, mereka merelakan nyawanya. Oke? Gereja-gereja perdana. Jika Anda menyebutkan tentang bagaimana Kristen dengan penjajahan dan menggunakan slogan kekristenan, buktikan secara nyata bahwa Kristen adalah agama penjajah. Apakah betul seperti itu? Apakah Anda lupa penyebaran Islam pertama? Perang salib hanyalah respon yang terlambat dari pihak Kristen untuk membendung penyebaran Islam. Baca sejarahnya. Jangan Anda mengatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah. Jika Anda punya pendapat itu, buktikan. Ketika kesadaran akan penyebaran agama Islam, Kristen baru membuat tindak balas itu. Oke? Perhati baik-baik sejarahnya sehingga jangan mengambil sampel kepada Indonesia bahwa nanti kekristenan datang dengan penjajah. Tetapi akar sebelum itu Anda harus perhatikan. Penyebaran Islam bagaimana dasarnya? Sehingga harus dibendung. Oke? Perang salib adalah respon yang tertunda, yang terlambat dari pihak Kristen atas perkembangan penyebaran Islam. Itu fakta sejarah. Oke? Itu satu. Baik, jadi ada beberapa poin yang Anda bahas di VN Anda ini. Yang pertama, inti daripada ajaran Islam. Inti daripada ajaran Al-Quran. Inti daripada ajaran Al-Quran itu adalah mengajarkan tentang hablu minallah wa hablu minanas. Bagaimana hubungan kepada Sang Pencipta dan bagaimana hubungan kepada sesama manusia. Itu inti daripada Al-Quran. Jadi tata cara berhubungan dengan Sang Pencipta diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Al-Quran. Tata cara berhubungan sesama manusia, bahkan sesama makhluk lain, itu juga diajarkan oleh ajaran Islam. Intinya di situ. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Maka kedatangan Islam kemudian intinya adalah mengajarkan syariat, mengajarkan hukum-hukum. Itu yang perlu saudara pahami. Karena memang sudah dinubuatkan, Islam itu akan datang dengan membawa hukum-hukum, dengan membawa keadilan, dengan membawa penghapusan dosa terhadap dunia.
Itu Anda bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat 12-13. Bagaimana kemudian Yesus menubuatkan akan datangnya sosok pengajar Islam yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Jadi inti daripada Al-Quran itu adalah mengajarkan syariat agar manusia itu bisa menemukan jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa klimaks daripada ajaran kasih itu adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, kalau klimaks daripada ajaran Yesus tentang kasih adalah menyerahkan nyawanya, yaitu Yesus. Itu Yesus. Yang saya tanyakan itu Kristen. Apa wujud kasih yang ada di dalam Kristen? Sementara Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Maka engkau akan mengikuti ajaranku. Yohanes 14 ayat 15. Nah, kalau Anda ini mengaku pengikut, Yesus sudah memberikan teori dan praktek bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk kemudian mewujudkan ajaran kasih itu. Nah, kalau kita beranjak kepada pengajaran Yesus, jika kau mengasihi aku, engkau akan mengikuti ajaranku, maka sejatinya Kristen itu harusnya disalib semua untuk mengikuti ajaran Yesus. Tapi kan jangankan disalib, Yesus disunat aja Kristen nggak sunat. Jadi ajaran kasih apa yang Kristen ini ingin jajakan gitu loh. Saudara mengatakan, kami Kristen mendoakan orang yang membenci kami. Loh, Islam juga demikian. Lalu kemudian Anda mengatakan, kami mengasihi musuh-musuh kami. Loh, Islam juga demikian. Bagaimana kemudian Kristen ketika datang menjajah di negara ini mendirikan gereja, begitu berhasil Islam usir, Islam tidak meratakan tempat ibadah mereka, tapi membiarkan ya mantan-mantan budaknya penjajah untuk tetap beribadah di tempat gereja majikannya. Umat Islam itu tidak ada yang membunuh, merusak tempat ibadahnya orang-orang Kristen yang sudah diusir. Bahkan orang-orang yang menjadi pengikutnya penjajah dibiarkan untuk beribadah, tidak diganggu. Islam juga melakukan hal seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan kami mengasihi musuh, itu teori itu teori. Kristen tidak menjabarkan, tidak pernah mempraktekkan hal seperti itu. Bahkan kalau kita melihat, ya, Kristen itu senantiasa selalu nikam saudara sendiri dari belakang. Lalu kemudian Anda mengatakan para rasul mati karena mencintai Yesus. Itu salah. Kalau itu Anda jadikan sebagai dasar, maka yang saya katakan tadi, harusnya Kristen itu juga mati disalib karena mencintai Yesus, karena ikut kepada Yesus. Tapi kan faktanya tidak. Sunatnya Yesus saja kalian tolak. Ketika saudara-saudara Anda, ketika Anda meyakini bahwa para penulis Injil Gospel ini adalah mati karena mengasihi Yesus, salah. Itu menubuatkan, itu menggenapi nubuatan Allah di dalam Ulangan 18 ayat 20. Bahwa pengajar-pengajar palsu yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang bukan perkataan dariku dan dia katakan itu dariku, maka dia harus mati. Maka dia harus dibunuh. Nah, mereka menggenapinya kan. Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, orang-orang penulis-penulis kitab ini mati semua. Mati dibunuh semuanya kan. Itu menggenapi nubuatan. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian Anda mengatakan bukti Kristen adalah agama penjajah. Loh, mau bukti apa lagi? Anda menjadi Kristen itu akibat daripada buyut Anda ikut terhadap pengajaran penjajah. Jangan melihat di Indonesia ini, terus mau lihat yang mana? Bangkai sudah ada di depan mata, ngapain coba cari bangkai di tempat lain? Gak usah terlalu muluk-muluk, ya. Indonesia ini merdeka tidak 100% diperjuangkan oleh umat Islam. Betul, 99% diperjuangkan oleh umat Islam. Masih ada 1%-nya diperjuangkan oleh non-Islam. Tetapi Anda harus sadar, 100% penjajah negara ini itu adalah non-Islam. Dan mereka adalah Katolik dan Kristen. Anda jangan menutup mata itu. Anda mengatakan jangan lihat Indonesia, terus mau lihat yang mana? Ya, udah nyata di depan mata, kenapa mau menghayal yang bukan-bukan? Fakta sejarah yang harus kita lihat. Kemudian saudara mengatakan Islam itu adalah agama penjajah. Tunggu dulu, Anda harus bedakan menjajah dengan memperjuangkan hak-hak untuk dimerdekakan gitu.
Ya. Bedakan menjajah dengan mempertahankan hak, mempertahankan kewibawaan. Anda harus tahu itu. Bagaimana kemudian umat Islam itu melakukan peperangan, itu karena dijajah, itu yang benar. Lalu kemudian Anda mengatakan, loh, Islam itu selalu ingin menguasai wilayah lain. Kapan itu terjadinya? Pada masa kenabian kan? Pada masa sahabat kan? Lah itu wajar karena menggenapi nubuatan. Akan dibangkitkan seorang nabi pahlawan seperti Musa. Baca Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Iya kan? Nabi yang bangkit itu harus sama seperti Musa, mengajarkan tentang la ilaha illallah. Bagaimana Musa? Bagaimana Musa melakukan peperangan-peperangan? Bagaimana Musa diperintahkan untuk menyerang, mengepung, membunuh, dan tidak membiarkan satupun yang bernyawa pada wilayah titik di mana dia akan diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Sadar tidak Anda itu? Ya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai sejarah, Anda harus menguasai sejarahnya. Jangan hanya muluk-muluk. Kembali kepada ajaran kasih. Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 14, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah sekarang Anda menjadi Kristen itu atas perintah siapa? Anda menyembah Yesus itu atas perintah siapa? Anda makan babi, ibadah hari Minggu, menyembah kepada Yesus, tidak bersunat itu atas perintah siapa? Ayo, Anda menjadi Kristen itu atas perintah siapa? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti di luar daripada orang yang memegang perintah Yesus dan tidak melakukan atas perintah Yesus, maka dia tidak mengasihi Yesus. Jadi apa yang Anda inginkan dalam kehidupan keberagaman Anda yang nyata-nyata bertolak belakang dengan ajaran Yesus? Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Ya benar Bang. Memang mereka ini tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Jejak Yesus saja mereka tidak ikuti. Seperti 1 Petrus itu ayat 2 sampai 21 itu kan mereka tidak ikuti di situ. Yesus menderita, ya mereka tidak mau menderita Bang. Jadi memang mereka ini ikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus Bang. Begitu Bang. Itu menurut saya Bang. Dan memang terbukti itu Bang. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Berarti mereka tidak mengasihi Yesus. Yang mereka kasih adalah Paulus. Saya kira begitu, Dinda. Mana ada orang mau menderita? Sedangkan Yesus saja orang bunuh. Aduh. Itulah diongo dorang itu. Memang dong ini cuma mau senang saja, tak mau menderita. Aduh, ada pantas Yesus memanggil dorang ini anjing. Iya, no, memang betul sebetul Yesus itu bilang pada orang-orang itu anjing. Karena orang cuma tahu senang, no. Orang petuang, orang bunuh, mas. Orang gila ini. Tuhan orang bunuh. Aduh. Sepi gas, kalau dombanya tak ada gas, sepi banget. Iyo, yang bikin saya heran itu dong senang ya, dong betul mati di tiang salib. Padahal orang yang mati di tiang salib itu orang yang terkutuk. Baru Paulus bilang orang yang rambut panjang itu orang itu terhina. Masya Allah, mereka tidak sadar bahwa Paulus itu menghina Tuhan mereka, tapi mereka tidak sadar itu. Ya mungkin begitu, sudah termakan babi, lemak-lemak babi, jadi sudah tertutup otak mereka, tuh hati mereka. Aduh, ya kalau lo mau tidak ada cari kambing saja. Kata Pak Henry kan domba dan kambing itu sama, itu orang-orang Kristen semua. Iya saudara Sul ya, kadang dengar VN Anda sampai ngantuk juga, terlalu panjang tapi bagi saya intinya jika Anda sudah dapat berpikir bahwa agama Anda juga
harus melalui darah, penumpahan darah. Karena itu adalah nubuatan. Kenapa Anda punya pikiran bahwa Kristen adalah agama penjajah? Itu intinya. Satu. Kedua, bukti sejarah. Kalau Anda mengatakan bukti sejarah, sangat kuat bukti sejarahnya bagaimana penyebaran Islam itu. Oke? Itu yang Anda harus pelajari. Ketiga, tentang ajaran kasih yang Anda katakan, kalau kami mengikuti ajaran kasih Yesus berarti kami semua harus disalib. Ya, kami dalam hal-hal tertentu adalah dia mengatakan, pikulah kuk kamu sendiri. Maksudnya apa? Yaitu salib sebagai beban kehidupan. Bukan berarti bahwa beban apa kehidupan ini, tidak. Atas dosa yang kami buat sendiri, maka kami harus mempertanggungjawabkan itu. Sebagai murid atau sebagai pengikut Yesus, kami harus coba sedaya upaya kami untuk dapat menerapkan ajaran kasih itu. Klimaks ajaran kasih yang saya sudah katakan, dan diikuti oleh para rasul. Anda mengatakan itu nubuatan yang harus digenapi bagi mereka yang telah berdusta. Bagaimana kamu punya cara pikir? Ketika sesuatu yang dibuktikan, kamu bilang itu adalah hal yang terbalik. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Anda tentang hal kekristenan. Belajarlah pada orang Kristen tentang Islam. Maka saya bertanya kepada Anda, penjabaran Anda tentang inti pengajaran Al-Quran saja sudah saya lihat ada dua. Pertama, intinya adalah hubungan. Kedua, intinya adalah syariah. Bagaimana? Saya juga bingung dengan apa yang Anda utarakan. Tidak konsisten dalam satu, atau tidak konsisten dalam penjabaran Anda. Saya pun mau menanggapi bagaimana ketika kamu tidak konsisten dalam pengajaran kamu. Hubungan kepada Allah dengan manusia atau yang mana? Menjabarkan sesuatu itu harusnya konsisten, sehingga ada pertanyaan selanjutnya. Ini saya mau menanyakan selanjutnya, tetapi Anda tidak mengutarakan sesuatu yang konsisten. Saya mau tanyakan bagaimana? Tanyakan ini, Anda bilang yang itu. Berdialog setidaknya mampu melihat hal sesuatu ketika ditanyakan, jawab secara konsisten. Inti ajaran ini adalah ini. Sehingga timbul pertanyaan, jika Anda mengatakan inti ajaran Al-Quran adalah hubungan antara manusia dengan Allah, dengan manusia dengan manusia, ya hubungan yang bagaimana tidak dijelaskan. Hubungan seperti apa, bagaimana, dan hubungan itu macam apa? Digambarkan, apa itu hubungan, apa itu? Hukum-hukum yang Anda bilang, apa itu? Itu yang mau dipertanyakan. Oke? Baik. Jadi ketika Anda mengatakan VN saya terlalu panjang lah, itu karena Anda juga menyikapi dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi saya harus menjawabnya. Sebagai penginjil saya harus meluruskan, ya kan gitu. Ya ini bukan masalah menang atau kalah, Bung. Ini mengenai kebenaran. Jadi saya harus menjabarkan. Kalau Anda bertanya kepada saya dan saya menyajikan 1 jam jawaban, itu Anda harus punya kewajiban untuk mendengarnya. Ya, itu inti daripada debat, itu inti daripada diskusi. Oke, masuk pada poin ini. Islam Anda katakan kalau dibenarkan melalui peperangan, kenapa kemudian Anda berpikir Kristen itu menyebar dengan peperangan? Pahami dulu. Apa yang saya jabarkan mengenai Islam, itu bukan memerangi, tetapi Islam diperangi, kan gitu. Kalau Kristen kan memerangi, beda. Coba, negara Republik Indonesia sebelum dia menjadi NKRI terdiri dari pulau-pulau, kerajaan-kerajaan, dan di situ adalah kerajaan-kerajaan Islam mayoritas. Artinya Nusantara ini berbentuk kerajaan-kerajaan. Kerajaan berarti negara, berarti Nusantara ini terdiri dari negara-negara Islam. Dijajah kemudian oleh siapa? Dijajah oleh tentara-tentara Kristen. Beda kan? Nah,
Kerajaan-kerajaan Islam ini mana pernah menjajah keluar sampai ke Belanda? Mana pernah kerajaan Islam di Indonesia ini keluar sampai ke Portugis sana menyerang? Gak ada itu. Yang ada kerajaan Islam di Nusantara ini diperangi oleh Kristen. Jadi Anda harus belajar membedakan antara memerangi dengan mempertahankan diri. Itu yang Anda harus pahami. Lalu kemudian Anda mengatakan bukti sejarah penyebaran Islam. Lah, kan saya sudah menjabarkan kepada Anda bagaimana kemudian Allah meneguhkan tongkat estafet pengajaran tauhid la ilaha illallah kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus sekalipun. Bahkan kepada seluruh nabi-nabi yang diajarkan yang diserahi oleh Allah untuk menjadi wakil Allah, sebagai duta Allah di muka bumi ini, sebagai rasul Allah di muka bumi ini, untuk supaya manusia mengajarkan, mengamalkan seluruh unsur daripada apa yang diajarkan oleh para nabi. Kan jelas. Bagaimana kemudian pada masa Musa, orang-orang yang tidak taat kepada perintah Musa, ayo, diperintahkan untuk diapakan? Baca kitab Anda yang Anda ambil dari Bani Israel. Orang-orang Amalek itu diperintahkan untuk diapain? Ayo, diperintahkan untuk dibunuh kan? Nah, antara proses perintah membunuh ini terjadi peperangan kan? Nah, kondisi itu menunjukkan bahwa orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk membunuh orang Amalek melakukan peperangan terhadap orang Amalek. Bukan orang Amalek yang melakukan peperangan terhadap orang-orang yang diperintahkan untuk membunuh orang-orang Amalek. Artinya apa? Ketika Anda menyalah-nyalahkan Islam, lalu apa pandangan Anda terhadap perintah Allah? Membunuh, menjarah, merampas seluruh wilayah yang diperintahkan oleh Allah untuk dijarah, untuk dibunuh. Bahkan perintahnya dalam Ulangan, jangan biarkan apapun yang hidup. Coba, mau dia binatang, mau dia tumbuhan, kalau dia hidup, bunuh. Apalagi manusia. Itu perintah Allah. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam imamat, bagaimana kemudian teguhnya, kokohnya perintah Allah supaya Musa dan kaumnya itu merangi. Itulah kemudian nubuatan ini harus tergenapi. Harus muncul orang yang tampil mengatakan la ilaha illallah kepada alam semesta ini untuk menegakkan kalimat Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus tidak bisa, karena pengikutnya cuma 11 orang. Tidak bisa. Ya. Yang datang kelak nanti sama seperti Musa adalah orang yang memang memenuhi kriteria itu, yaitu dia yang mampu berperang. Karena ketika Musa datang, jangankan setelah Musa pergi, meninggal, masa Musa masih ada saja, itu orang-orang sudah menunjukkan kemungkarannya, murtadnya terhadap ajaran Musa. Apalagi di ajaran Yesus, orang-orang pada murtad meninggalkan ajaran Yesus. Maka yang datang itu adalah sosok yang betul-betul bisa mengajarkan hukum-hukum Tuhan secara menyeluruh. Dia itu harus kuat, dia harus menjadi panglima perang yang kuat. Maka karena itulah nubuatan demi nubuatan tentang datangnya sosok pahlawan yang sama seperti Musa itu harus digenapin. Ya, jangan kemudian kamu layu terkulai lalu mengajarkan Islam Kristen itu ajaran kasih. Kasih apa? Itu cuma teori, hanya slogan di mulut aja gitu loh. Kemudian Anda mengatakan ajaran kasih itu ya kami adalah memikul salib juga, memikul kuk salib katanya. Ya. Jadi kami itu ditugaskan, Kristen itu pikul salib, ya pikul kuk sendiri sebagai beban kehidupan atas dosa kami sendiri-sendiri, untuk menanggung dosa kami sendiri-sendiri. Lalu mana tujuannya Yesus itu datang untuk menebus dosa kalian? Kok kalian masih juga menebus masih juga memikul kuk sendiri-sendiri, menanggung dosa sendiri-sendiri? Jadi ini bertabrakan dengan konsep yang Anda paparkan sendiri, yang Anda jual sendiri. Ternyata setelah Anda dikatakan, ketika Yesus mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Aku mengenal domba-dombaku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Ketika aku disalib, dia juga disalib. Tapi faktanya Anda cuma berfantasi. Ya. Anda cuma hiperbola, Anda hanya berasumsi. Kami juga menanggung kuk penderitaan. Kuk penderitaan apa? Wong kalian Kristen itu tidak ada lagi aturan kok. Baca Galatia 1 ayat 5. Ayo. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari kuk penghambaan, dari aturan-aturan Tuhan. Jadi kalian menderita apa? Wong cuma mengimani Yesus sebagai Tuhan, mati masuk surga. Kalian mengaku dijamin, terus kalian
Ibadah cuma sekali seminggu, itu pun cuma datang nyanyi-nyanyi. Kalau orang satu kali seminggu nyanyi-nyanyi, jangankan sekali seminggu, saya tiap hari nyanyi konser juga mampu. Jadi kalian itu menderitanya apa? Sujud kepada Tuhan saja kagak. Motong kulup aja kalian tidak. Terus kalian menderita apa coba? Itu cuma teori. Agama yang paling nikmat di muka bumi ini adalah Kristen. Mereka dimerdekakan dari kuk penghambaan. Bayangkan, mereka dimerdekakan dari aturan Tuhan. Dengan matinya Tuhannya Kristen di atas tiang salib, mereka mengaku kita dibebaskan dari aturan Tuhan. Kita dimerdekakan dari hukum Torah. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Maksudnya, tidak ada yang perlu menghamba dalam ajaran Kristen. Maka wajar kemudian sampai hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang menyembah Tuhan. Nanti ketika dia mu'alaf, baru mereka menyembah Tuhan. Mana ada Kristen sujud kepada Tuhan? Tidak ada. Jadi kalau Anda mengatakan Anda menderita, itu teori bin Bahlul. Harus saya katakan itu. Kemudian Anda mengatakan Rasul-Rasul itu mati karena menegakkan hukum Torah, karena menegakkan perintah dari Yesus. Kamu salah. Kamu salah dan harus kamu sadari itu. Nubuatan tentang pengajar-pengajar mati, dibunuh karena dia mengajarkan ajaran palsu, itu mutlak adanya kecuali Anda meragukan nubuatan itu. Di situ kan jelas dalilnya. Ulangan 18 ayat 20. Saya belum mengorek dalil-dalil yang lain loh. Saya masih di itu aja ngambilnya. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan mereka itu membuktikan kasih mereka, tidak. Mereka itu sedang menggenapi nubuatan tentang terbunuhnya orang-orang yang mengajarkan bukan firman Tuhan, tetapi mereka katakan itu adalah firman Tuhan. Kemudian Anda mengatakan kebingungan Anda tentang penjabaran saya tentang apa tujuan daripada Al-Quran itu diwahyukan. Apa tujuan Islam itu? Gini, saya katakan kepada Anda bahwa inti daripada Islam itu adalah mengajarkan hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Lalu hubungan yang seperti apa? Nah, ini dia. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, bagaimana kemudian di antara ayat itu menerangkan seorang penolong lain itu akan datang mengajarkan segala hukum-hukum, segala aturan-aturan, segala tata cara, sebagaimana Yesus mengajarkan. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau akan masuk ke dalam maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Sang penghibur yang datang ini akan mengajarkan segala aturan. Nah, hubungan apa yang dimaksud? Hubungan kepada Allah berkaitan tata caranya. Hubungan kepada manusia berkaitan dengan tata caranya. Jadi segala sesuatunya itu dilakukan berdasarkan atas dalil-dalil tata cara, kaidah-kaidah, rukun-rukun. Tidak asal-asalan, bukan asumsi-asumsian. Makanya Yesus mengatakan, engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh di sini adalah batin. Kebenaran ini berdasarkan atas perintah, bukan asal-asalan. Kebenaran ini maksudnya menyembah dengan berdasarkan dalil-dalil. Sujud apa dalilnya? Takbir apa dalilnya? Salam apa dalilnya? Berpuasa apa dalilnya? Sunat apa dalilnya? Dan lain-lain semua, segalanya. Semua berdasarkan atas dalil-dalil. Maka Yesus katakan ada saatnya nanti kau tidak akan menyembah lagi di sini dan tidak lagi di Yerusalem, tetapi ada saatnya di mana engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya kebenaran itu adalah hukum-hukum, tidak asal-asalan. Makanya Yesus mengajarkan akan datang sosok yang akan mengajarkan kebenaran, yaitu Dia yang mengajarkan segala sesuatu yang tentang hukum-hukum dan keadilan. Nah, itu maksudnya supaya Anda pahami dengan baik. Nah, VN saya semakin panjang kan, karena pertanyaan Anda juga terlalu banyak gitu. Memang betul, paling biongo sudah dong ini nih. Aduh, dong bilang beleng-beleng deh. Pokoknya itu orang itu sudah hancur panggal-panggal. Paulus hina begitu macam, dong masih percaya Pak Paulus itu. Aduh. Aduh. Memang sebegitu, Pawan. Kalau orang tidak ikut Pak Paulus, mungkin orang nyanda jadi Kristen kan? Domba yang ini, domba yang satu ini tidak taat pada Paulus itu. Ingkar nih, domba yang satu itu ingkar pada Paulus itu. Betul itu. Kalau antara ikut Paulus ya mungkin dong Hindu, Buddha, Islam, Yahudi. Tapi untuk Kristen itu dong antara mungkin mau ikut tuh.
Tapi memang dong ini kan memang hati sudah tertutup begitu. Karena uang perpuluhan, derma, itu yang bikin orang tak gila-gila. Begitu kebebasan tadi, pokoknya mau makan apa saja bisa, minum apa saja bisa, seks bebas. Itu tuh yang bikin orang tergoda. Nah, disitulah orang ikut Paulus itu. Karena ajaran Paulus kan memang bebas begitu. Dia ingkar tapi dia masih makan babi. Dia ingkar tapi dia tak mau sunat. Dia ingkar tapi dia tetap Tuhan kan Pak Yesus. Itu yang saya heran itu. Iya benar bang, benar. Itu memang terbukti. Dan mereka hanya ikuti kasih, tapi kasih itu hanya palsu saja. Katanya kasih, tapi hanya palsu. Ya kita lihat saja negara-negara yang mayoritas Kristen, yang presidennya orang Kristen, tapi di mana itu? Di mana kasih tadi? Begitu. Kita lihat saja, tapi Arab kan ikuti hukum-hukum Islam. Nah, buktinya kan Arab, Aceh ikuti hukum Islam. Nah, sekarang ditanyakan kepada mereka di mana hukum-hukum Kristen itu yang negara-negara Kristen ikuti. Tidak ada itu bang, tidak ada sama sekali. Haram untuk mereka ikuti itu. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini, memang tidak sesuai. Ajaran-ajaran mereka tidak sesuai sekali, bertentangan begitu bang. Memang. Tapi terima kasih bang atas paparan abang, memang mantap bang. Saya akui, terima kasih bang. Seharusnya dorang petuang itu si Paulus, bukan si Yesus. Kan tidak ada satu perintah pun yang dorang ikuti atas ajaran Yesus, ya kan? Dorang cuman ikut Pak Paulus ajaran. Makanya seharusnya dorang itu menuhankan Paulus, si Raja Botak itu kan. Masuk akal 100%, betul. Iya, itu ada pantas di Korintus itu Paulus bilang akulah Allah, aku dan Yesus menjadi satu. Itulah secara tidak langsung ya Paulus itu mengaku dia Allah. Nanti Yesus ini baru manusia. Tapi sudah itu kan memang orang sudah tertutup dompet hati ini sudah memang betul tak tutup dengan lemak-lemak babi itu. Jadi dong memang ya mungkin lagi lender anjing dong so isap jadi tambah sum kucing. Jadi hancur dompet hati sama dompet otak mereka tutup. Nah, begini saudara Sul ya, karena vein Anda terlalu panjang jadi saya potong-potong jadi beberapa bagian, saya tanggapi per potongan yang saya buat. Oke, tentang sejarah. Saya mengatakan ketika Islam berkembang, apakah Islam sudah menjadi suatu agama yang besar? Tidak, dia dari yang kecil dan dia menyebar. Dalam penyebaran itulah dia berperang. Di situ sudah ada Kristen dan Yahudi. Anda mesti ingat itu. Perkembangan Islam, bukan saya menyentuh tentang perkembangan Islam di Indonesia, maksudnya perkembangan Islam perdana. Oke? Bagaimana mereka menyebarkan itu dan Anda mengatakan itu adalah nubuatan. Oke. Kita rangkum di situ ya. Itu adalah nubuatan. Ketika Anda mengatakan itu adalah nubuatan, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah? Dalam perkembangannya, Kristen yang diperangi. Siapa yang bilang? Islam yang diperangi. Islam masih kecil kok, dia berkembang. Bagaimana dia yang kecil diperangi? Tidak ada. Mereka yang memerangi orang-orang di luar Islam. Penyebaran sampai ke Spanyol, sampai ke Turki yang sekarang ini. Oke. Dan kembali kepada Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, apakah Anda berpikir bahwa belum ada agama sebelum itu? Sudah ada Hindu Buddha di situ. Kenapa Islam menjadi besar di Indonesia? Pikir secara kritis pun sudah tahu. Dengan cara apapun, tetap Islam juga menjajah Indonesia. Kamu tahu itu? Oke ya. Yang perlu kamu pahami di sini adalah nubuatan tentang datangnya seorang nabi yang sama seperti Musa. Kalau kita bercerita mengenai Musa,
maka kamu jangan menutup mata. Bagaimana kemudian perintah Allah kepada Musa? Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenalkan olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah Tuhan bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun jauh daripadamu, dari ujung bumi sekalipun. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia, dan janganlah menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Tetapi bunuhlah dia. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Itu yang perlu kamu paham. Makanya kamu belajar. Ya, kamu belajar. Ketika nubuatan Musa itu tergenapi oleh oknum yang memang sudah dikhususkan untuk menggenapinya, maka peperangan itu pasti terjadi. Karena nubuatan ini jelas, Nabi itu harus sama seperti Musa. Ulangan itu menyatakan bahwa perintah-perintah Allah kepada Musa untuk memerangi, untuk membunuh siapapun yang mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan lain selain daripada Allah, selain daripada Tuhan yang diajarkan oleh Musa. Ya, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Bahkan di dalam kitab Musa, orang-orang yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Musa wajib hukumnya dibunuh. Jadi Anda itu kurang belajar. Kenapa Anda kurang belajar tentang nubuatan? Karena yang ada dalam pikiran Anda, nubuatan yang ada itu adalah menubuatkan Tuhan datang dalam rupa manusia dan menjelma, kemudian mati kembali, lalu bangkit di hari ketiga. Itu yang ada dalam pikiran Anda. Anda melupakan sosok yang sama seperti Musa itu kriterianya seperti apa. Ya, coba Anda bayangkan perintah di dalam ajaran Musa. Ulangan 13 ayat 13 sampai ayat 18. Dikatakan di situ, jika ada satu orang saja yang beragama lain selain daripada ajaranmu Musa di dalam satu kota, maka bunuhlah seluruh isi kota tersebut. Ulangan 13 ayat 13 sampai ayat 18. Dalam satu wilayah ada satu oknum yang tidak menyembah kepada Tuhannya Musa, perintahnya bunuh semua satu kota. Lawang cuma satu yang tidak beriman, tapi semuanya harus dibunuh. Coba kamu baca di situ. Ya, Ulangan 13 ayat 13 sampai ayat 18. Allah memerintahkan untuk membunuh seisi kota hanya oleh karena ada satu oknum saja yang tidak menyembah kepada Tuhannya Musa. Imamat 24 ayat 10 ayat 16 diperintah untuk membunuh siapapun yang menjelekkan nama Tuhannya Musa. Coba. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ingin menutup diri menerima peperangan-peperangan yang terjadi, yang mana peperangan itu memang sudah dibuatkan. Ya. Jadi Anda itu harus banyak belajar. Ya. Anda itu harus Anda itu harus memahami nubuatan tentang datangnya sosok Nabi yang sama seperti Musa. Di dalam Yesaya 14 ayat 21, dirikanlah bagi anak-anak tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Halo, ini perintah. Dirikan tempat pembantaian. Ya. Pembantaian kepada siapa? Kepada anak-anak. Kenapa? Karena nenek moyangnya melakukan kesalahan. Jadi ketika umat Islam datang melakukan peperangan demi peperangan, kamu jangan lupa ada nubuatan-nubuatan dan dahsyat yang tidak kamu pahami, yang saudara tidak pahami tentang perintah-perintah. Ya, di mana perintah itu digenapi kemudian oleh sosok Nabi yang sama seperti Musa. Makanya belajar itu penting supaya orang itu tidak memperbodoh diri selama-lamanya. Baca Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat 21. Dikatakan di ayat 19-nya, orang yang tidak mendengarkan perkataan Nabi yang sama seperti Musa, demi namaku, daripadanya lah akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak mendengarkan perintah Nabi yang sama seperti Musa itu. Ya, jadi peperangan yang terjadi
Itu dikarenakan memang sudah dinubuatkan, berbeda dengan peperangannya Kristen. Kalau Kristen memang menjajah, bukan memperjuangkan kalimat la ilaha illallah ajarannya Musa, tidak. Malah Kristen itu malu-malu kan? Mana ada Kristen menjajah? Tidak ada Kristen menjajah. Ya, tidak ada istilahnya Kristen menjajah. Yang ada itu adalah Belanda yang menjajah, Portugis yang menjajah sambil mengajarkan Kristen. Ya sama aja. Tapi karena kalian memang tidak diajarkan memiliki nabi sama seperti Musa, ya makanya kalian sembunyi. Kalau Islam jelas. Baca Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 26. Siapa nabi yang sama seperti Musa di situ? Ya, yang berperang menegakkan ajaran Tuhan. Anda pasti tidak akan bisa menjawab. Iya, untuk tanggapan part keduanya, yaitu bahwa ketika Yesus hadir ke dunia, seperti yang saya katakan pada awal VN saya, yaitu Yesus mau menyatakan kepada umat manusia bahwa Allah itu Allah kasih, Allah pengampun. Oke? Jadi ajarannya adalah ajaran kasih. Oke? Itu sangat jelas. Tentang penjelasan saya tentang memikul kuk itu, yaitu dalam terapan kehidupan keimanan kami. Oke. Saudara, Anda mengatakan Yesus datang mengajarkan kasih. Ya, saya sepakat itu. Karena berkat kasih Yesus, ya, dia rela menderita untuk mengajarkan dirinya itu adalah rasul. Tetapi ditolak oleh Bani Israel. Meski ditolak, Yesus tetap aja mengajarkan aku adalah rasul. Meski kalian tidak menerima aku, ini adalah rasul. Tetapi kaitannya dengan Kristen tidak ada hubungannya. Yesus tidak pernah mengajarkan atau memberi nama ajarannya itu sebagai ajaran Kristen. Di dalam misi yang diajarkan oleh Yesus, misi kedatangannya yang diemban oleh Yesus kepada Bani Israel, tidak pernah menamai misinya itu adalah Kristen. Yesus tidak pernah memerintahkan umatnya Bani Israel untuk sembahyang atau berbakti di gereja. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta semesta alam. Ya. Yesus tidak pernah mengajarkan Bani Israel untuk menyembah dirinya. Agama Kristen itu nanti di Antioquia kan, baru kemudian eksis. Jadi Kristen itu adalah istilah apa istilahnya? Yunani, Kristos, yang merupakan terjemahan dari Mesias, yang berarti diurapi, yang ditasbihkan. Sementara Yesus sendiri adalah orang Israel yang berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan kekristenan, intinya seperti itu. Ya, jadi apa yang Anda katakan Yesus itu ajaran kasih, Yesus ini, iya memang Yesus itu ajaran kasih kepada Bani Israel. Saking kasihnya dia ingin Bani Israel itu kembali kepada hukum Taurat yang mereka tinggalkan. Bukan malah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu ajaran dari luar daripada ajaran Yesus itu. Begini, untuk bagian ketiga, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen sudah tidak ada aturan, jadi apa arti bagi kami hukum-hukum yang ada pada kami? Oke, bahkan buku itu setebal itu. Tetapi dalam penerapan kehidupannya, kenapa orang Kristen merasa bahwa dia dimerdekakan, yaitu karena Allah itu kasih. Tetapi kami bagaimana harus bertanggung jawab terhadap dosa kami, yaitu bahwa kesadaran kami akan kasih Allah yang begitu besar membuat kami harus mempertanggungjawabkan setiap dosa yang kami buat. Oke, pahami kata-kata itu. Karena di dalam iman kekristenan begitu indah terjalin kasih antara Allah dengan manusia. Oke? Karena kesadaran akan kasih Allah lah, akan kesadaran akan begitu besarnya cinta Allah kepada manusia, membuat kami harus mempertanggungjawabkan dosa kami. Bukan berarti ketika Yesus sudah menebus segala dosanya dan kami berhura-hura untuk melakukan dosa. Tetapi sebaliknya, karena kami menyadari kasih Yesus yang begitu besar untuk kami, sehingga kami harus menanggung dosa kami.
Ya. Jadi perbedaan maknanya di situ. Bukan karena Yesus telah menebus dosa bagi kami berarti kami harus berhura-hura dan berbuat dosa sesuka kami, tetapi akan kasih yang begitu besar akan Yesus yang telah mengorbankan diri untuk kami, kami harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang kami buat. Kesadaran orang Kristen sudah sangat mendalam tentang hidup keberimanan. Bukan masalah tentang bagaimana pengertian yang sesempit itu yang Anda beritahukan. Oke? Pahami tentang iman kekristenan yang sudah berakar dan mendalam tentang kasih Allah dan kasih kepada sesama. Oke. Anda cuma berasumsi ria, dan asumsi Anda itu keluar daripada apa yang Yesus ajarkan. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Itu aja intinya. Ya, Anda sekarang itu sedang menggenapi ajaran Paulus. Baca Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah lagi kamu mau dikenakan hukum penghambaan. Paulus mengajarkan itu. Supaya Anda jangan lagi dikenakan hukum penghambaan. Jangan menghambakan diri maksudnya. Lalu kemudian di ayat keduanya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi mau kayak mana lagi coba? Ya. Ajaran yang Anda alami sekarang itu ajaran yang serba wow, serba merdeka, serba bebas dari hukum penghambaan. Jadi kalaupun misalnya Anda sekarang Anda merasa taat, Anda itu cuman menutupi aja. Karena kalian sudah tidak punya syariat. Tidak ada lagi ajaran hukum-hukum di dalam pengajaran agama kalian. Sementara Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Torah yang memiliki syariat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, hidup setelah itu, setelah Yesus, harus hidup lebih bersyariat, harus hidup lebih berhukum-hukum, harus hidup memiliki kaidah-kaidah, memiliki rukun-rukun. Nah, Yesus menggambarkan itu, bahwa ketika dia nanti pergi, akan datang sosok yang mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, mana hukum nikah di dalam agamamu? Mana hukum waris dalam agamamu? Mana hukum ketatanegaraan dalam agamamu? Mana hukum jual beli di dalam agamamu? Nggak ada kan? Berarti apa yang diajarkan oleh Yesus yang dinubuatkannya akan datang setelah dia itu bukan Kristen. Kalau Kristen justru meninggalkan segala hukum-hukum. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau diperbudak oleh penghambaan. Itu jelas perkataan Paulus. Berarti kamu cuma mau mengotori mulutmu, mengatakan kami berdoa, kami ingat pada Tuhan, kami ingat menanggung dosa kami sendiri. Aduh, itu bullshit itu. Itu bullshit. Yang pada intinya kamu harus sadar, kamu itu adalah ciptaan Tuhan yang tidak pernah lagi menyembah kepada Tuhan. Ya, kalau Anda menyembah kepada Tuhan, tentu Anda akan memiliki sebuah konsep agama yang memiliki aturan-aturan penghambaan. Tapi kan tidak ada. Semua sudah dibatalkan oleh Yesus di atas tiang salib. Dan ditegakkan lagi kembali oleh pendiri Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Berarti kalian dimerdekakan dari menghamba kepada Tuhan. Ini dalil loh. Ini dalil, bukan asumsi. Galatia 5 ayat 1. Kalian dimerdekakan dari menghamba kepada Tuhan. Kalian dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Sementara Yesus, dia mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Engkau akan mengikuti perbuatan yang aku lakukan. Sementara Yesus ketika dia datang melakukan apa? Sunat, puasa, sujud, beribadah, bersyahadat. Ya, semua diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau Anda mengasihi dia, lakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Tapi kan Anda mengikuti Paulus merdeka dari segala aturan-aturan Tuhan. Jadi saatnya Anda sadar itu. Bagian keempat untuk Anda, ketika Anda mengatakan bahwa kami keliru tentang ajaran yang kami terima, ajaran di dalam gereja,
Oke, sekarang saya berbalik seperti ini. Jika saya mengatakan bahwa Anda keliru mempercayai Allah setolol itu yang memberikan firman yang seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Oke? Kamu menyatakan bahwa kami bahlul mengikuti ajaran-ajaran Kristen yang kami salah anggap. Bagaimana kamu jadi manusia berpikir? Jika mampu berpikir logis, mampu berpikir kritis, tidak ada pernyataan seperti itu. Karena saya membandingkan juga pernyataan saya kepada kamu. Jika imanmu saya koreksi seperti ini, orang muslim mempunyai Allah yang setolol itu saja diikuti. Bagaimana menurutmu? Oke? Kan salah. Sekarang yang bagi pikiran kamu, yang bahlul siapa? Saya atau kamu? Jika mempunyai ilmu keagamaan, tahu berpikir bahwa iman orang lain mempunyai latar belakang dan cara pikirnya sendiri. Oke? Pahami itu? Gampang menjawab itu. Yesus bersahadat, Yohanes 17 ayat 3. Ya, hidup kekal itu adalah la ilaha illallah inni rasulullah. Kami bersahadat. Apakah yang mengajarkan kami itu tolol? Berarti yang dilakukan oleh Yesus itu tolol. Yesus mengajarkan untuk sholat, bertaubat. Yesus maju ke depan, lalu kemudian dia bersujud, lalu kemudian dia berdoa. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Yesus berserah diri kepada Allah. Maju, kemudian dikatakan dalam Matius 4 ayat 16. Di ayat 17. Matius, sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah, sebab surga sudah dekat. Yesus mengajarkan bertaubat. Kami senantiasa setiap detik bertaubat. Setiap beribadah kami sujud. Ya, sebagaimana Yesus sujud, lalu kemudian berdoa. Yesus berdoa, kami berdoa. Apakah Yesus berdoa mempertontonkan kekonyolan, ketololan? Kalau iya, berarti kami juga seperti itu. Nah, kalau Anda mengatakan seperti apa yang Anda katakan tadi, berarti apa yang kami lakukan itu semua dilakukan oleh Yesus. Yesus bersunat. Lukas 2 ayat 21, kami bersunat. Apakah Tuhan yang mengajarkan kami bersunat itu tolol? Berarti apa yang dilakukan Yesus itu tolol. Yesus berpuasa, Matius 6 ayat 16. Ya. Lalu kami pun berpuasa. Apakah itu merupakan sebuah perbuatan yang tolol? Ayo. Yesus mengajarkan amal baik, amal soleh. Matius 5 ayat 39. Kami juga mengajarkan amal baik, amal soleh. Apakah itu pengajaran yang tolol? Yesus mengajarkan mengucapkan insya Allah. Ya. Di dalam dalil yang ada di dalam kitab Anda, Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17. Di dalam edisi Arabnya mengatakan insya Allah. Nah, apakah kemudian Yesus mengajarkan ajaran yang tolol? Yesus mengajarkan agar wanita itu berhijab. Kami umat muslimah juga berhijab. Apakah itu adalah ajaran yang tolol? Ayo, Yesus mengajarkan berwudu seperti yang diterangkan di sinagog di Keluaran 40 ayat 31 ayat 32. Apakah itu ajaran tolol? Yesus mati di kafani, umat Islam juga mati di kafani. Apakah itu ajaran bahlul? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu menyembah Yesus? Apa Yesus pernah menyembah Yesus? Kamu makan babi? Apa Yesus pernah makan babi? Kamu ibadah hari Minggu? Apa Yesus pernah ibadah hari Minggu? Kamu tidak sunat? Apakah Yesus itu tidak sunat? Kamu mati pakai jas? Apakah Yesus melakukan hal yang seperti itu? Kamu mengakui Paulus itu rasul? Apakah Yesus juga mengakui itu? Kamu mengakui Tuhan itu ada 3 pribadi? Apakah Yesus mengajarkan itu? Apakah Yesus memberikan praktek seperti itu? Sekarang siapa yang tolol? Siapa yang bahlul? Ya, makanya saya katakan samamu, kalau kamu itu mengasihi Yesus, apa buktinya? Sementara kriteria ajaran kasih menurut Yesus itu adalah mengikuti instruksi Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi dengan demikian, nyata yang mengasihi Yesus, yang mengajarkan ajaran kasih, yang mempraktekkan ajaran kasih itu adalah Islam. Kristen mana ada, cuman di mulut. Makanya saya katakan, Anda bahlul ketika Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus, tapi faktanya tidak. Ya, mohon maaf saya harus katakan seperti itu. Jujur itu penting.
Begini saudara Sul ya, be smart, jadilah orang yang bijak ya. Maksudnya begini, supaya ketika Anda mau berdebat dengan orang Kristen, janganlah ada pernyataan-pernyataan yang membuat Anda sendiri kelihatan tidak berilmu. Karena apa? Nanti Anda mengatakan mana Yesus itu Kristen. Aduh, sangat kasihan dengan Anda. Anda tahu kan Kristen itu artinya apa? Itu Anda tahu. Jadi tidak perlu ada ungkapan itu. Hanya orang yang tidak mengerti tentang Kristen baru menanyakan itu. Jika Anda sudah berkecimpung di dunia debat, setidaknya Anda tahu bahwa ini pertanyaan konyol. Oke? Pernyataan-pernyataan konyol seperti ini sebaiknya dielakkanlah. Karena apa? Tidak merugikan orang Kristen, tapi membuat Anda nanti direndahkan. Oke? Memang di dalam penulisan di dalam surat itu pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Dalam perjalanannya itu karena memang pengikut Kristus itu orang yang mengikuti Kristus. Jadi bagaimana Yesus menjadi pengikut Yesus? Aduh, saya lihat pun jadi bagaimana. Pikir sendiri pun sudah tahu. Bang, jangan coba nipu saya, Bang. Ya, kalau Anda mau belajar sama saya boleh. Tapi kalau Anda mau menipu saya, jangan. Anda boleh saja dengan bangga mengatakan Kristen itu artinya pengikut Yesus, boleh. Boleh. Kristen itu adalah murid Yesus, boleh. Kristen itu adalah orang-orang yang dikasihi Yesus, boleh. Boleh aja. Tapi sebatas pemahaman kata Kristen. Bagaimana implementasinya kemudian? Apa betul orang yang menyembah Yesus itu adalah pengikut Yesus? Apa betul orang yang makan babi itu ibadah hari Minggu menuhankan Yesus, menyembah kepada Yesus itu adalah pengikut Yesus? Tidak. Kan sudah jelas. Penggambarannya jelas. Saya jadi bosan membaca ayatnya. Yohanes 10 ayat 27. Aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, pengikutku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Apa maksud daripada mengikuti? Apakah ketika saya mengikuti Paulus, apakah ketika saya mengikuti Habib Rizik atau mengikuti Jokowi, itu sama halnya saya menyembah dengan Jokowi? Beda. Pengikut Jokowi dengan penyembah Jokowi itu berbeda. Anda itu penyembah Yesus, mau kemudian di embel-embeli Kristen adalah pengikut Yesus, boleh-boleh saja. Tapi fakta, realita yang kita lihat, Kristen itu adalah pentuhan Yesus. Apakah ada ajaran Yesus untuk supaya dia dituhankan? Tidak ada. Ayo. Jadi apa dasar Anda mengatakan Anda adalah pengikut Yesus? Ya, hanya karena istilah Kristen itu kepanjangannya adalah pengikut Yesus. Tahu saya. Ngerti saya. Tapi kan jelas sekali Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintah-perintahku. Paham sampai di sini? Ya. Barang siapa menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh telah sempurna kasih Tuhan. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5. Sekarang pertanyaan saya, sederhana. Apakah Kristen itu mengikuti perintah Yesus? Jawabannya, tidak. Yesus memerintahkan apa? Kepada murid-muridnya. Jangan engkau keluar ke bangsa orang lain. Tetapi datanglah kepada bangsa murid-muridku dari Bani Israel. Jadi yang kamu ikuti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kalau dia adalah pengikut Yesus, mereka itu adalah murid-murid murtad. Karena murid yang asli, sesuai dengan instruksi Yesus, tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Harus masuk ke dalam orang-orang bangsa-bangsa Israel saja. Itu ajaran Yesus. Ya, paham sampai di sana. Nah, Yesus menekankan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang menjadi muridku, dialah yang mengasihiku, dialah yang menjadi pengikutku. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Anda itu adalah Kristen, adalah sebagai pengikut Yesus, bukti apa yang bisa Anda pertontonkan? Semua orang
Kapan bisa saya mengaku mengenal Jokowi, saya mengaku pengikut Jokowi? Apa pernah ketemu? Apa pernah ada ajaran Jokowi yang mengatakan pengikutku ciri-cirinya seperti ini? Ada? Tidak. Ya. Itu yang perlu Anda pahami. Pengikut Yesus adalah mereka yang mengusung Yesus menjadi rasul. Sesuai dengan ajaran Yesus. Apa katanya? Hidup kekal itu adalah mereka. Mereka ini siapa? Tanda tanya. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai rasulmu, sebagai utusanmu. Itu yang perlu kamu paham. Rasul itu artinya utusan. Jadi Yesus itu adalah Rasul Allah. Dikenal dalam Islam disebut dengan Rasulullah. Ya, barang siapa memegang perintahku. Nah, coba. Barang siapa yang memegang perintah Yesus, maka dia mengasihi Yesus. Jangan engkau ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tetapi datanglah kepada bangsa murid-muridku dari Bani Israel. Kalau murid-murid ini memegang perintah Yesus, mereka tidak akan mengajarkan keluar daripada Bani Israel, apalagi mengajarkan menyembah Yesus, apalagi mengajarkan menjadi Kristen. Tidak. Jadi Anda, sekali lagi saya katakan, harus belajar. Perbanyak belajar, ya, karena belajar itu bisa membawa Anda untuk menuju kepada Allah. Kata Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal sehatmu. Akal sehat, akal budi berarti identik dengan belajar. Kamu harus belajar supaya tahu. Aduh. Begini Sul ya, dari VN Anda ini, saya mengatakan Anda mendukung kami itu. Betul, kami bukan hamba-hamba Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Oke, pahami itu. Kedua, jika Anda mengatakan kami mengikuti ajaran Paulus, memangnya ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus? Ketika Paulus masuk ke dalam rangkaian para rasul, di situ masih ada rasul-rasul inti Yesus. Oke, jadi pengajarannya tidak mungkin di luar pengajaran Yesus. Oke, ketiga, tentang kasih terlalu sempurna di dalam kekristenan, sehingga ketika dikatakan jika hidupmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat, artinya apakah hukum cinta ada yang lebih sempurna? Termaksudlah hukum Taurat semuanya tergantung terhadap hukum cinta. Supaya sepengetahuan Anda. Oke? Semua hukum Taurat terangkum dalam hukum cinta. Karena hukum cinta adalah hukum yang sempurna. Anda pahami itu? Apakah cinta kasih adalah hukum? Jelas. Cinta kasih adalah hukum. Jika Anda refleksikan secara mendalam, cinta kasih adalah hukum yang terberat yang harus dijalani manusia. Oke? Jika secara sepintas Anda mengatakan Kristen berleha-leha dengan hukum itu, ya, karena pandangan di kulit ari seperti itu. Tetapi ketika pandangan ini direfleksikan secara mendalam, maka hukum terberat untuk manusia adalah hukum cinta. Karena siapakah yang mampu melakukan cinta seperti ini? Oke? Itu yang perlu Anda pahami. Jadi, ketika Anda ingin mengetahui tentang kesempurnaan mengenal Allah yang benar, hanya melalui Yesus Kristus. Oke? Dialah yang menyatakan Allah yang benar, Allah pengampun, Allah itu kasih. Oke? Anda cuma berteori, ya. Namun teori Anda itu menguatkan kalau Anda memang bukan pengikut Yesus. Anda mengatakan bahwa kami bukan hamba-hamba Tuhan, tapi kami adalah anak-anak Tuhan. Iya, betul. Karena kenapa? Karena kalian memang sudah dibebaskan dari penghambaan. Siapa yang membebaskan Anda dari penghambaan? Yesus atau Paulus? Paulus. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan penghambaan. Jadi yang memerdekakan kalian dari menghamba kepada Tuhan itu adalah Paulus.
Lalu kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Cie, anak-anak Tuhan ye. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lagi-lagi Anda mengatakan hidup keberagamaan itu lebih sempurna adalah menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen mengajarkan cinta. Iya, cie. Cinta apaan? Cinta sesama jenis? Cinta sesama hewan gitu. Aduh, konyol. Yesus itu mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Dan Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Lalu kemudian Yesus mengajarkan siapa yang mengasihi aku, dia akan mengikuti perintahku. Tidak ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen, menyembah dirinya, tidak ada. Jadi Anda cuma membual, ya. Anda itu hanya pemimpi, dikarenakan terhipnotis dengan ajaran Paulus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan penghambaan. Cie. Ciptaan Tuhan tapi merdeka untuk menyembah kepada Tuhan. Prat. Ya. Ustadz Sul ya. Ya. Kalau memang Yesus adalah Islam, ya saya mungkin perlu belajar lagi itu. Betul itu, tapi saya jadi lucu juga ya. Kalau hanya klaim-klaiman, ya bisa. Jangankan ke Adam dan Hawa, Allah jadi Islam pun iyalah. Kalau hanya klaim, tetapi kalau kita bicara tentang akademisi, hal-hal yang berhubungan dengan akal atau pertanggungjawaban ilmu, ya kamu harus mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya mau pertanyakan inti ajaran Al-Quran. Kamu bilang hubungan itu yang diatur di dalam hukum-hukum. Satu, menjadi pertanyaan selanjutnya. Jika Allahmu zat ya, zat yang itu adalah pencipta, bagaimana kamu menguraikan hubungan antara manusia dengan zat itu yang tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat menyatakan siapakah dia, karena zat hanya diklaim orang Islam tentang dialah pencipta, tetapi apa itu zat? Kalian sendiri belum bisa mencapai kesimpulan yang pasti. Jadi apa hubungan manusia dengan dia yang bisa Al-Quran jelaskan? Hubungan manusia dengan zat itu, bagaimana hubungannya itu? Oke, itu pertanyaan selanjutnya. Satu-satu saya tanyakan. Tentang pertanyaan Anda, di mana inti pengajaran Yesus? Yang saya sudah bilang, cinta kasih, inti ajarannya. Penjelasan saya dari atas, apakah Anda tidak menyimaknya? Bahwa cinta kasihlah inti ajarannya. Klimaks cinta kasih adalah penyerahan nyawa. Oke? Ya, mudah-mudahan Anda dapat memahami. Oke ya? Ini fakta, ini bukan klaim. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Ketika Yesus datang ke muka bumi, apakah dia berserah diri kepada Allah atau membantah akan perintah Allah? Berserah diri kepada Allah. Berarti dia adalah Islam. Yes. Nah sekarang kamu bukan Islam, berarti Anda ada orang yang tidak berserah diri kepada Allah. Dasar pijakannya tidak berserah diri kepada Allah karena Yesus sudah merdekakan kalian dari penghambaan menurut Paulus. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu memerdekakan dirinya dari penghambaan kepada Allah? Tidak. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah Allah yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Berarti Yesus menghambakan diri. Menyembah itu dari kata hamba, menghambakan diri. Yesus ketika datang di muka bumi menghambakan diri kepada Allah. Berarti Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia adalah Islam. Yes.
Kalau Kristen adalah orang yang anti kepada ketuhanan, anti terhadap penghambaan. Apa buktinya? Dalil agamanya jelas, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan kamu mau lagi dikenakan penghambaan. Ayo, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kau bersunat. Ayo, jadi wajar kemudian ketika Anda tidak memahami bahwa Anda itu tertipu dengan konsep-konsep rumusan gereja yang menjerat Anda dalam tipu daya, membebaskan diri Anda dari menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Kalau saya berbicara berdasarkan dalil, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus bersahadat, Yesus sujud, Yesus berdoa, dan seterusnya. Itu bukti bahwa dia adalah seorang Muslim. Muslim itu berserah diri kepada apa? Kepada perintah Tuhan. Yesus diperintahkan sunat. Yesus diperintahkan menyembah kepada Allah. Yesus menyembah kepada Allah. Yesus diperintahkan sujud dalam beribadah. Yesus sujud. Itu namanya Muslim. Kalau Kristen itu kebalikan daripada Muslim. Muslim berserah diri kepada Allah. Kristen menolak apa yang diperintahkan Allah. Itu yang perlu kamu paham. Jadi Kristen itu berserah diri kepada Paulus, tetapi tidak berserah diri kepada Allah. Itu Kristen. Ya, belajar lagi kawan. Nah, ini saudara Surya, saya suka yang seperti ini. Kita berdialog secara santai dan ya, Anda mempunyai kelebihan untuk membuat sesuatu yang lucu, yang baik untuk bisa saya juga ikut ketawa. Itu baik. Tapi ya, kalau kita bicara tentang hal-hal yang itu, tentang pengajarannya seperti itu. Karena memang kekristenan seperti itu. Bahkan mungkin lebih jauh dari itu, saya sebagai orang Kristen, yang saya lihat juga di dalam kitab suci, kalau Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwa kami harus mengikuti hukum Taurat, saya lihat di situ tidak. Bahkan tentang hal sunat pun Yesus pernah menegur orang bahwa itu hanyalah tradisi nenek moyang. Oke, karena saya percaya akan Yesus, makanya saya melihat apa yang coba diinformasikan para penginjil, dan saya coba bagaimana merefleksikan pribadi Yesus itu. Sehingga saya cocokkan dengan pengajaran yang disampaikan kepada gereja. Ternyata pengajarannya begitu dalam tentang kasih. Sehingga dengan dasar hukum kasih ini, semuanya sudah terangkum. Sebagai contoh tentang hal sunat lah. Jika kita mengasihi Allah, apakah kita harus terikat dengan hukum-hukum sunat atau ini? Tidak, karena kasih kepada Allah dan kasih Allah kepada manusia tidak pernah mengikat manusia seperti boneka. Karena itu di dalam konsep kekristenan, kehendak bebas adalah anugerah yang menjadi sesuatu yang sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Oke? Perbedaan konsep Islam dengan Kristen yaitu tentang kehendak bebas dan juga tentang apa itu? Takdir itu. Itu akan membuat sesuatu yang sangat jauh berbeda. Memang ini di luar topik, tapi saya menjelaskan tentang itu berhubungan dengan kasih itu. Yaitu kehendak bebas yang dianugerahkan kepada manusia itulah yang membuat kami berlandaskan hukum kasih. Oke ya. Oke, kalau suka, baik. Ya, saya masih ada waktu sedikit. Saya tanya sama Anda. Kata Yesus gini di dalam Yohanes 14. Sangat jelas dia terangkan bahwa barang siapa memegang perintahku dan kemudian melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Sekarang saya mau tanya, jawab dan singkat. Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Jawab. Ini saya bacakan ayatnya, Paman.
Lukas 19 ayat 27 paman. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu bagaimana paman? Apakah itu ajaran kasih? Kasih beta kepada ibu. Itu tuh bukan kasih beta, tapi kasih di sekolah. Ini mereka ini hanya klaim. Ternyata Tuhan mereka tuh beda dengan Tuhannya Yahudi. Itu beda jauh antara kalau langit dan bumi itu masih bisa lihat. Ini tidak tahu antara apa dan apa. Iya paman, kalau di Yahudi tidak ada itu yang menyembah manusia. Aduh. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3, ya, jakar dan 2 telur. Ya, Bapa Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada tiga pribadi, satu umum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah indah? Kamu pikir begitu? Secara singkat saya jawab Anda ya, karena Anda minta sedikit. Saya sendiri, oke, atas pribadi saya sendiri yang memerintahkan saya untuk menyembah Yesus, oke. Selamat siang. Saya sendiri, oke, 1 detik. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, alhamdulillah Anda sudah jujur. Berarti penyembahan Anda terhadap Yesus tidak berdasar kepada perintah Yesus. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya. Jadi benar apa yang saya katakan, tidak ada yang ada di dalam pengajaran Kristen itu yang berasal dari ajaran Yesus. Inti dari Kristen adalah menyembah kepada Yesus. Ternyata itu tidak berasal dari perintah Yesus. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ternyata Anda menyembah Yesus bukan atas dasar perintah Yesus. Oke, terima kasih saudaraku Yohanes Yusuf. Di lain waktu kita akan lanjut kembali. Salam beda Tuhan. Kamu ditanya apa, jawab apa. Memang ular. Kalau Anda sendiri berarti Anda ini bukan pengikut Yesus dan bukan mengikuti ajaran Yesus, begitu. Kalau Anda sendiri tidak tahu Anda ini mengikuti ajaran apa nih, mungkin roh gentayangan mungkin. Ya, terima kasih. Saya juga tanggapi terakhir. Karena saya adalah pengikut Kristus, maka saya jelas mengikuti perintahnya. Jelaskan penjelasan saya sendiri. Oke. Karena saya adalah pengikut Yesus, maka saya mengikuti perintahnya. Jadi saya menyembah Yesus karena perintahku sendiri, bukan perintah Yesus. Oke, top. Anda hebat, luar biasa.